Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristu Dwi Pangestu, NPM 10070216032 dari program studi Teknik Industri. Izin mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Fasilitas Meja Kerja yang Ergonomis pada Stasiun Kerja Policing di PT Heli Furniture Indonesia. Terdapat pembahasan pada presentasi ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metodologi. Yang ketiga, pembahasan dan diskusi. Yang keempat, kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Penelitian ini dilakukan di perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Sistem produksi dari perusahaan ini adalah make to order. Kondisi pekerjaan saat ini sebagian besar masih dilakukan secara manual. Proses pembuatan berbagai furniture ini terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari pemotongan, proses bending, pengeboran, pengelasan, polishing, pengecatan, dan penganyaman. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan dilakukan analisa terhadap semua tahapan furniture, stasiun kerja policing termasuk pekerjaan berisiko. Hal ini dikarenakan belum adanya fasilitas kerja yang memadai pada stasiun kerja tersebut. Dapat dilihat pada gambar sikap kerja operator dengan punggung yang membungkuk dan leher menekuk. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa keluhan yang dirasakan pada operator policing pada sikap kerja saat ini? Yang kedua, bagaimana risiko kerja operator policing yang terjadi saat ini? Yang ketiga, bagaimana rekomendasi rancangan fasilitas yang ergonomis di stasiun kerja policing? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui keluhan pada operator policing pada sikap kerja saat ini. Yang kedua, mengidentifikasi risiko kerja pada operator policing. Yang ketiga, melakukan perbaikan dengan perancangan fasilitas kerja pada stasiun kerja policing. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama, MSDS atau Musculoskeletal Disorder. MSDS atau gangguan otot rangka merupakan kerusakan pada otot, saraf, tendon, ligamen, persendian, cartilage, dan diskus intervertebralis. Kerusakan pada otot dapat berupa ketegangan, inflamasi, dan degenerasi, sedangkan kerusakan pada tulang dapat berupa memar, mikrofraktur, patah, atau terpelintir. Selanjutnya, Nordic Body Map. Salah satu tools yang digunakan untuk mengetahui keluhan yang dirasakan oleh pekerja. Kuesioner ini merupakan kuesioner berupa peta tubuh yang berisikan data bagian tubuh yang dikeluhkan oleh para pekerja. Selanjutnya, OAS. OAS adalah suatu metode ergonomi yang digunakan untuk mengetahui tingkat risiko postur pekerja pada saat melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, antropometri. Suatu studi yang menyangkut pengukuran dimensi tubuh manusia dan aplikasi rancangan yang menyangkut geometri fisik, massa, kekuatan, dan karakteristik tubuh manusia yang berupa bentuk dan ukuran. Selanjutnya, pembahasan dan diskusi. Setelah dilakukan pengukuran dengan metode OAS, didapatkan nilai 2. Hal ini termasuk kategori yang perlu dilakukannya perbaikan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan antropometri. Terdapat 3 dimensi tubuh yang diukur pada operator untuk dilakukan perancangan fasilitas kerja. Yang pertama, rentang tangan, jangkauan tangan ke depan, dan tinggi pinggang berdiri. Berikut merupakan hasil rancangannya. Kemudian dilakukan visualisasi setelah menggunakan fasilitas kerja, di mana operator bisa mengerjakan proses polishing dengan sikap punggung yang tegak dan tidak membungkuk seperti sebelum menggunakan fasilitas kerja. Untuk perhitungan nilai OAS-nya bernilai 1. Nilai tersebut termasuk kategori aman dalam melakukan pekerjaannya. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan kuesioner Nordic Body Map, ditemukan keluhan operator terutama pada leher, punggung atas, punggung bawah, pergelangan tangan, lutut, dan pergelangan kaki. Bagian tubuh yang paling sakit adalah punggung atas dan lutut dengan skor 8, punggung bawah dengan skor 9. Nilai nyeri termasuk tinggi pada punggung atas dan punggung bawah disebabkan oleh terlalu banyaknya menekuk tubuh ke depan atau menunduk. Kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan MSDS. Yang kedua, berdasarkan hasil pengujian OAS,
didapatkan seluruh elemen kerja dengan dilakukan operator polishing ke dalam kategori level 2, di mana skor yang didapat pada penilaian OWASP yaitu elemen kerja polishing dengan kode 2121 dan 2161. Berdasarkan tindakan yang perlu dilakukan pada metode OWASP untuk kategori level 2 yaitu perlunya dilakukan perbaikan. Yang ketiga, rancangan fasilitas kerja yang dibuat yaitu sebuah meja kerja yang dibuat sesuai dengan hasil rekomendasi dari metode OWASP, yaitu untuk merubah sikap punggung yang membungkuk dan merubah sikap kaki yang menekuk. Adapun untuk ukuran rancangan fasilitas kerja tersebut dengan panjang 176 cm, lebar 68 cm, dan tinggi 98 cm. Hasil evaluasi perancangan meja kerja yang diusulkan menunjukkan penurunan risiko kerja menjadi kategori 1, di mana level tersebut termasuk kategori yang aman untuk melakukan pekerjaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.